Itu kita harus terima, harus berangkat dari paling bawah. Ini Mbak yang saya ini tidak semuanya Mbak lulusan itu karena saya cukup lama di korporasi ini Pak, saya juga waktu itu mewawancarai beberapa mahasiswa fresh graduate yang ikut. Itu berbeda memang dari UGM Mbak ya dengan dari yang lain-lain. Belum tentu yang lainnya mau berangkat dari bawah gitu Pak. Satu hal yang harus teman-teman tuh bisa lakukan itu adalah benar-benar berangkat dari fondasi. Jadi nanti dia akan menjadi kuat. Itu yang saya jangan selalu langsung di atas ya. Kemudian mengikuti perkembangan. Jadi sekarang kan era digitalisasi gitu Pak ya. Era digitalisasi kemudian cara berjualan dengan marketplace segala macam itu juga harus dikuasai karena begitu kita masuk kalau kita belajarnya di korporasi terlambat lah. Ya menjadi pemandu lah begitu ya. Kalaupun tidak menjadi pemandu di depan sekali begitu, itu prinsipnya ya ketika ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang kurang lurus begitu, itu harus diingatkan, harus disuarakan bahwa yang lurus, yang seharusnya itu begini. Yang seharusnya dilaksanakan itu begini, semacam itu ya. Jadi kecuali secara teknis tadi menghasilkan tenaga-tenaga atau lulusan-lulusan yang profesional, kemudian kompeten dan relevan dengan kebutuhan zaman, menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dari riset-risetnya, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil-hasil riset begitu, itu tentu harus ada sikap yang meluruskan kalau ada yang bengkok ya, yang membelokkan ke arah yang benar kalau ada yang arahnya melenceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mengayuh Bagio memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada, sebuah universitas yang sangat dikenal dan sangat tinggi pengaruhnya, sehingga sudah begitu banyak menghasilkan karya, sudah begitu banyak menghasilkan alumni yang tersebar dan mengabdi di mana-mana. Saya sudah bersama dengan Bapak Purwo Cahyono. Beliau adalah Komisaris Independen PT Asuransi Tugu Pratama Terbuka. Apa kabar Pak? Baik Pak, apa kabar Pak? Iya Pak. Mungkin bisa diceritakan pengalaman ketika Bapak menjadi mahasiswa Magister Manajemen UGM.
Padahal waktu itu kalau tidak salah Bapak sudah berkarir di PT Pertamina ya Pak? Sudah Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Pertama-tama mungkin saya koreksi dulu Pak dikit ya. Nama perusahaannya Asuransi Tugu Pertama Indonesia Pak. Oh, pakai Indonesia Terbuka. Baik ya. Terima kasih Pak. Jadi saya ini terima kasih banget bisa hadir di sini gitu Pak. Saya nggak tahu ini namanya apa gitu Bapak. Mohon maaf. Tapi karena sebenarnya saya kan cuman kurang lebih 16 atau 18 bulan ya, dan kebetulan program yang saya ikuti di UGM itu kan program dari Pertamina juga Pak. Jadi kelas khususnya Pertamina pada saat itu masih boleh gitu kan Pak. Ada 3 universitas waktu itu yang punya program itu. Salah satunya adalah UGM. Kebetulan saya ikut yang di UGM dan saya sangat beruntung karena pada saat itu kelasnya benar kelas yang isinya itu Pak pimpinan Pertamina. Jadi saya bareng Pak Dirut. Ya Pak Dirutnya juga ikut dan beberapa vice president di situ ada. Dan beberapa direktur pun ada, gitu ya. Jadi karena mahasiswanya itu seperti itu, gitu Pak. Kami dapat dosennya itu dosen-dosen yang memang luar biasa. Makanya saya ini sangat beruntung sekali bisa dapat seperti Prof. Bambang Sudibyo, gitu Pak. Kemudian Pak Amin Rais. Kemudian saya ingat lagi Bu Sri Adiningsih. Nah, itu ada dan beberapa lagi itu benar-benar dosennya dapat yang itu. Karena dapat dosen yang luar biasa, tugasnya pun juga luar biasa jadinya. Sementara saya masih sambil bekerja, jadi benar konsumsi waktu yang luar biasa, rata-rata sampai jam 4 pagi saya bikin tugas Pak, luar biasa banyaknya, karena memang program sekolahnya pada saat itu adalah kuliahnya adalah akhir minggu Pak, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, dan diadakan di gedung Pasca itu dalam 1 bulan itu ada 2 minggu gitu Pak, selalu ada di sana. Nah, jadi karena kuliahnya kami cuma 1 itu tugasnya luar biasa jadinya bisa luar biasa banyaknya dan itu tidak sekedar diberi tapi memang diuji sama beliau itu yang dosennya itu sangat membuka sekali wawasan saya gitu. Jadi karena dapat dosen yang tokoh-tokoh itu jadi pengalaman saya di situ bagaimana melihat bahwa diskusinya antara pimpinan di Pertamina yang dalam artian di sini adalah praktisi gitu Pak ya, dengan akademisi gitu. Dan ada karakter legowo. Nah, ini saya belajar di sini deh Pak. Bahwa satu diskusi itu tidak selalu harus menang di sana, tidak menang sini. Jadi ada karakter legowo yang membangun, terus terang nih Pak, membangun karakter saya di situ. Oh, harusnya memang begini gitu. Jadi walaupun dia seorang profesor, walaupun dia seorang akademisi yang ini, tapi tidak selalu bahwa itu harus begitu gitu. Ini yang menarik buat saya Pak ya. Karena khususnya di BUMN ini kan ada hal-hal yang sangat spesial gitu Pak. Dan kebetulan saat itu Pertamina itu belum PT seperti sekarang, jadi masih di bawah undang-undang. Kemudian dari sisi lokasinya itu menarik buat kami Pak ya, apalagi saya dari Jawa gitu Pak, jadi menyenangkan di Kaliurang itu Pak, di jalan Kaliurang Raya Kaliurang itu. Ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh. Jadi setiap minggu datang ke Jogja Pak itu? Setiap minggu Pak. Ya, jadi paling tidak kalau seharusnya itu setiap minggu di akhir bulan, tapi karena
mungkin ada kesepakatan gitu Pak dengan pimpinan yang rupanya ada tugas lain karena direksi segala macam. Beliau mintanya kayaknya ada satu sesi yang di Jakarta itu minggu terakhir, tapi rata-rata semuanya ada di gedung Pasca itu Pak, dekat sama Bu Ahmad di situ Pak. Jadi itu menyenangkan karena Jogja itu kulinernya luar biasa buat saya. Itu yang bisa saya sampaikan mungkin Pak. Tapi juga ada hal yang bukannya tidak bagus, tapi mungkin ada yang kurang gitu Pak saya rasakan. Karena kelasnya itu kadang-kadang digabung itu cuma dalam sebulan 2 atau 3 kali bergabung sama-sama. Dan ini lebih baik kalau memang mungkin pada saat itu ya bersama semuanya, tapi memang ada hal-hal khusus yang ditentukan seperti itu. Itu mungkin dari sisi Pak, pengalaman saya begini. Artinya digabung dengan mahasiswa dari luar Pertamina gitu? Iya, digabung ada satu sesi sendiri itu digabung semuanya Pak. Dengan mahasiswa yang ini juga, mahasiswa yang bukan kelas khusus itu. Jadi saya pernah lihat ada orang asingnya juga di situ. Nah itu memang menyenangkan sekali karena diskusi dengan yang fresh dengan yang ini kan berbeda Pak. Itu saya sangat menikmati gitu. Nah, pada waktu itu karena itu kelas khusus begitu, yang ikut itu sudah ditentukan atau berdasarkan siapa yang berminat gitu? Siapa yang berminat Pak. Jadi saringan sebenarnya pesertanya itu banyak Pak, yang mau ikut tuh antusiasmenya banyak dari pekerja itu. Tapi karena kan disaring pakai ujian TPA, kan tes potensi akademis segala macam Pak. Ya yang kesaring ya sesuai dengan kriteria itunya, potensi akademinya itu gitu. Jadi saya kebetulan di gelombang pertama itu ada sekitar saya lupa 40 gitu Pak. Dan di gelombang kedua juga kurang lebih segitu. Tapi kadang-kadang bersama-sama gitu, jadi banyak juga. Bapak mungkin justru lebih lama di Unpad dan kurang dari 2 tahun di Jogja. Apa bedanya Pak kultur antara Bandung dengan Jogja? Ini sebenarnya tidak jauh berbeda Pak ya, itu tidak berbeda. Menurut saya sama-sama santun gitu ya, di sana juga santun di ini. Cuman memang keakrabannya buat saya karena mungkin saya dari Jawa, saya lebih merasakan lebih nyaman di situ karena guyonan apapun juga saya bisa nyampur gitu loh, duduk di angkringan guyon itu beda. Jadi ini buat saya rasanya selama saya bertonton walaupun saya juga pernah menjadi pengurus di sana Pak ya. Pengurus, saya pernah juga beberapa ikut organisasi di sana, tapi ya saya nggak tahu, mungkin saya nggak boleh membandingkan, tapi saya hanya bisa menyatakan bahwa saya nyaman berada di lingkungan di Bulak Sumur itu Pak. Itu buat saya nggak ada itu yang di Bandung tuh nggak ada kayak sego pecel kayak gitu kan Pak. Itu kan enak. Ya, gitu Pak. Nah, kalau sampai sekarang lebih banyak mana Pak Bapak bergaul dengan alumni-alumni yang dari Bandung atau yang dari Jogja? Saya bergaul itu sama beberapa alumni mana saja gitu Pak ya. Tapi terakhir ini karena saya banyak aktivitasnya yaitu di kantor, dan kebetulan banyak kawan-kawan saya peers gitu Pak ya, peers saya kemudian di bawahan saya juga adalah dari UGM gitu Pak. Jadi ya saya lebih banyak berdiskusinya dengan mereka walaupun tidak melulu gitu Pak ya. Ada juga teman dari ITB dari ini. Cuman kalau pas ada hal-hal khusus yang ini saya selalu berdiskusi sama kawan-kawan dari UGM. Kenapa? Karena saya melihat ini mungkin saya tidak membandingkan Pak ya. Tapi
saya bisa melihat ada beberapa karakter yang berbeda dari masing-masing alma mater itu gitu Pak ya. Jadi karakter yang muncul di dunia apa ya, khususnya di BUMN gitu Pak ya. Itu sangat bisa berbeda. Jadi kalau misalnya harus membangun sesuatu hal, contohnya membangun proses bisnis atau membangun apa yang fundamentalnya harus kuat, saya pasti sama kawan-kawan se-alma mater Pak. Saya pasti sama-sama teman yang berasal dari UGM, karena saya melihat mereka ini sangat kuat sekali membangun fondasinya. Fondasi untuk membangun rancang bangun suatu ini itu cukup detail gitu. Jadi mau dibangun apapun di atasnya itu jadi akhirnya mudah. Gitu. Ini kenapa saya selalu itu. Jadi bukan berarti saya tidak yang di sana juga nggak bagus, tapi lebih ada satu nilai lebih. Selalu sama kawan-kawan itu Pak. Ya kebetulan. Usahaku, ku junjung kemuliaan-Mu, kejayaan Indonesia. Mewawancarai beberapa senior UGM, antaranya yang sudah saya wawancari Profesor Sofyan Effendi, Ya Pak. mantan rektor. Beliau mengatakan bahwa UGM itu memang pembekalan apa ya, karakter dan wawasannya itu kuat dan selalu diingat-ingatkan. Ya. Jadi salah satu yang beliau sering ingatkan itu adalah UGM adalah perguruan tinggi yang mendeklar sebagai perguruan tinggi Pancasila, perguruan tinggi yang kerakyatan dan perguruan tinggi yang nasionalis katanya. Buktinya rektornya itu dari mana-mana, ada dari NTT, ada dari Bangka, ada dari Aceh gitu. Nah, itu apa Pak? Terasa nggak situasi seperti itu? Mungkin Bapak Terasa Pak, saya bisa merasa dan bisa melihat itu Pak ya. Karena di link, terutama kan saya lebih banyak waktu saya itu di korporasi Pak ya. Jadi saya bisa melihat hal ini memang dari baik itu bukan dari fungsi yang saya geluti ya, dari fungsi-fungsi lain, itu juga bukan selalu hanya orang Jawa gitu, hanya dari beberapa ini. Dan kalau berdiskusi selalu nyambung. Saya nggak tahu Pak, apakah ini memang karakter yang dibangun gitu ya, dan selalu dapat ininya nih, dapat polanya. Itu yang saya bisa, yang saya menikmati gitu. Satu sini yang sering disebut-sebut itu di bidang ekonomi itu adalah Profesor Mubiarto yang ekonomi kerakyatan itu Pak. Itu terasa nggak untuk Bapak waktu di situ? Saya kebetulan waktu di S2 itu rasanya saya nggak dapat sama beliau gitu ya. Tapi saya dapat sama dosen-dosen lain yang memang benar, itu kayaknya ada ciri-ciri di sananya gitu. Bahkan Pak, memang dia waktu itu dapat manajemen control system, itu juga tidak melulu hal-hal yang dari luar yang diambil gitu ya, tapi ada pola-pola sendiri yang bisa dimasukkan, termasuk industri di Indonesia itu menurut saya pola keracyatannya muncul Pak. Jadi itu persis seperti apa Pak? Saya mencoba aja menangkap filsafat BUMN ada di situ Pak ya. Jadi yang ekonomi yang bukan semata-mata bisnis gitu ya. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma. Iya, dan kebetulan waktu itu Pak, di BUMN di Pertamina yang waktu itu adalah belum PT gitu Pak ya, saya masih berdasarkan Undang-Undang 81. Itu kan salah satu tugasnya itu adalah melakukan public PSO, public service obligation gitu ya. Nah, public service obligation ini kan bukan cari untung di sini.
Nah, kalau berdasarkan undang BUMN ya bisa, kalau rugi undang BUMN, kalau rugi kan dipungi, Pak. Tapi di sini tuh harus membangun seperti sekarang contohnya Pak Presiden itu kan harus sama semua harga dari Sabang sampai Merauke. Nah, kayak gitu-gitu itu kalau dilihat dari sisi korporasi itu nggak mungkin, tapi harus. Nah, sehingga kita harus berpikir gimana supaya mengurangi beban ruginya seperti apa. Nah, itu yang menarik di situ. Tapi itu harus gitu. Banyak waktu itu diskusinya ke arah sana. Waktu saya di sana gitu, Pak. Banyak sekali. Tadi Bapak sudah menyebut Bapak Presiden. Ini kebetulan alumni Gajah Mada juga, Pak. Ini kemarin dihitung di menteri itu ada 7 kalau tidak salah. Jadi belum lagi di. Jadi artinya banyak sekali alumni UGM. Apakah ini memudahkan, Pak, jaringan-jaringan ini di dalam bertugas? Saya tidak merasakan dalam artian mungkin orang berhubungan dengan saya nggak tahu saya dari sana itu Pak ya. Kalau saya waktu itu di Kementerian SDM atau berhubungan tuh, dan saya kan juga udah cukup lama Pak. Pada saat itu eranya itu saya adalah di 2012 itu sudah pensiun, tapi saya kemudian ada di komite di Dewan Komisaris Pertamina Pak, sampai 2019 sampai Pak Basuki masuk. Nah, buat saya melihat ini ada satu ini Mbak. Kebetulan saya waktu itu bersama yang satu tim sama saya itu ada seorang insinyur juga dari UGM. Beliau itu satu angkatannya Pak Basuki. Pak Basuki Menteri PU. Nah itu kalau ketemu di luar itu nggak ada tidak ada beda gitu, rasanya kita sama gitu. Jadi tidak ada unggah-ungguh bahwa lu gua nih menteri, gua ini. Itu yang mungkin menjadikan cara kita menyampaikan sesuatu itu lebih mudah kan daripada orang yang punya batasan bahwa satunya mengukur gua ini. Jadi akan lebih mudah. Tapi kalau dari sisi presiden mungkin beda Pak ya, kan presiden itu tentunya berdasarkan kompetensi dan kapasitas dan integritas beliau sendiri kan. Tapi kalau misalnya di luar mungkin juga bisa lebih ini ya, bisa ada suatu keakraban. Itu yang saya lihat. Tapi tentunya ya beliau kan harus juga tidak boleh berat sebelah Pak ya. Harus adil kemana-mana juga. Karena dia seorang pemimpin negara. Jadi kan jadi sudah pernah sering terjadi lah. Artinya paling tidak itulah pendapat umum. Jadi kalau ada suatu era alumni perguruan tinggi tertentu yang memimpin, maka juga banyak yang ikut di situ. Bahkan dulu ketika zaman Pak Harto ada Berkeley alumni misalnya. Pasti lah Pak itu. Ya, itu pasti. Ya, saya gitu. Ingat dulu ketika ada Menteri Dalam Negeri yang dari Jawa Barat itu gurauannya silahkan jabarkan, itu berarti diisi orang Jawa Barat semua. Iya. Nah, kalau di lapangan seperti apa Pak itu? Ada nggak semacam dikenali atau terbantu oleh nama besar UGM itu? Pasti Pak. Kalau itu saya bisa menyatakan, saya bilang itu pasti itu. Karena saya sendiri merasakan walaupun saya cuma 2 tahun, tapi saya bisa merasakan itu. Apalagi kalau teman-teman sama-sama dengan dari satu amatir, pasti itu bisa lebih merasakan. Tapi buat saya apa yang saya dapat, wawasan, pengetahuan, karakter yang bisa dibangun di sana, itu
membentuk, memudahkan saya untuk melakukan hal-hal seperti berkomunikasi dengan lainnya. Dan itu buat saya sangat-sangat terasa. Gitu, Pak. Nah, untuk apa teman-teman yang sekarang masih meniti karir dari bawah atau justru masih jadi mahasiswa, mungkin Bapak ada tip-tip yang bisa disampaikan pada mereka untuk meniti karir? Satu hal, Pak, saya ingin cerita dulu sebelum waktu saya baru lepas dari kampus dulu, Pak, ya. Saya masih dari Pajajaran. Saya itu sama-sama dulu ada Bank Duta, Pak, sama-sama daftar Bank Duta. Kebetulan waktu wawancara ada dari teman UGM. Saya sempat terheran-heran, saya juga sempat mangkal gitu, Pak. Jadi kenapa? Saya bilang, pada saat ditawari mau minta gaji berapa, itu jawabannya polos sekali. Terserah berapa aja. Loh, kita udah masang segini, dia terserah berapa aja. Ya, saya bilang nih, wah ini kacau ini pasar nih, saya bilang gitu. Tapi lama-lama saya merasakan itu memang ada ininya, Pak, ada benarnya juga gitu ya. Jadi kawan-kawan itu melakukan hal itu. Jadi mungkin ini karena logo, Pak. Ya memang apapun juga pada saat kita fresh graduate, itu kita harus terima, harus berangkat dari paling bawah. Ini, Mbak, yang saya ini tidak semuanya, Mbak, lulusan-lulusan itu, karena saya cukup lama di korporasi ini, Pak. Saya juga waktu itu mewawancarai beberapa mahasiswa fresh graduate yang ikut. Itu berbeda memang dari UGM, Mbak, ya, dengan dari yang lain-lain. Belum tentu yang lainnya mau berangkat dari bawah, gitu, Pak. Satu hal yang harus teman-teman itu bisa lakukan itu adalah benar-benar berangkat dari fondasi. Jadi nanti dia akan menjadi kuat. Itu yang saya jangan selalu langsung di atas, ya. Kemudian mengikuti perkembangan. Jadi sekarang kan era digitalisasi, gitu, Pak. Era digitalisasi, kemudian cara berjualan dengan marketplace segala macam itu juga harus dikuasai, karena begitu kita masuk, kalau kita belajarnya di korporasi terlambat, lah. Kita harus punya modal, harus punya pemahaman terhadap hal seperti itu, jadi modal untuk bekerja, jadi punya suatu posisi tambah, jadi nilai tambah pada saat kita pada awal itu berdiskusi. Karena saya selalu pada saat menjadi pimpinan di sana itu, pertama yang saya lihat dari kawan-kawan yang fresh graduate masuk adalah apa yang dia bawa, yang tidak ada di dalam mata kuliahnya, gitu, Pak. Jadi benar-benar timbul dari kompetensinya dia secara pribadi, apa yang dia pelajari. Dan itu banyak, Pak, dari teman-teman kita, Pak, di sini yang muncul seperti itu. Di UGM banyak. Nah, lebih bagus lagi kalau itu dipertebal lagi supaya dia jadi lebih bisa punya posisi nanti, Pak. Jadi karakter itu menjadi pembeda ketika berkarir, Pak, ya? Betul, karakter yang paling penting. Walaupun kadang-kadang ada juga kawan-kawan itu yang terlalu detail, gitu, Pak, ya. Teman-teman UGM ini terkenal dengan detailnya, Pak. Itu saya suka, gitu ya. Karena saya juga orang yang detail. Tapi ya jangan terlalu detail-detail sekali, gitu. Ada tempat-tempatnya di mana kita harus detail, di mana kita harus decision support, gitu, di mana kita menjadi executive information, gitu, tempat-tempat. Tapi karena memahami secara detail, gitu, Pak, fondasinya jadi kuat berdiskusi. Ini yang saya suka, Pak, di UGM itu.
Iya, ini benar-benar saya pelajari dan saya tempelkan di saya. Untuk berdiskusi itu saya harus punya fondasi yang kuat. Ini ya. Sekarang kita diskusi sedikit tentang asuransi, biar kelihatan Bapak ada di asuransi. Jadi kalau tadi basic karakter tadi diterapkan di dunia asuransi, kira-kira seperti apa Pak? Oke Pak, baik. Nah, asuransi itu suatu bisnis yang punya risiko cukup besar Pak ya. Jadi karena dia bisnis yang risikonya tinggi, kalau ada prinsip kehati-hatian, teman-teman UGM ini punya kehati-hatian tinggi Pak, prudent sekali. Ya, punya kehati-hatian tinggi, ini fondasi yang kuat, kita akan bisa memitigasi apapun gitu ya terhadap risiko yang timbul di dunia asuransi, karena asuransi risikonya luar biasa gini. Nah, satu hal yang juga harus ada di dunia, sabar Pak, kita nggak boleh emosional yang ini, kita sabar karena berhadapan juga dengan investasi di market yang tidak boleh gegabah gitu. Ada kalanya kita kalah, gitu. Nggak boleh panas, emosi gitu Pak. Jadi sabar. Ada semua Pak di sini Pak, teman-teman dikatakan. Jadi kebetulan saya juga waktu saya masuk di asuransi, direktur keuangannya itu adalah dari UGM juga Pak. Jadi banyak saya berdiskusi dengan beliau, dengan kawan itu, bagaimana menerapkan pengetahuan, menerapkan karakter di dalam perusahaan. Itu Pak yang saya rasakan. Itu menimbulkan trust Pak ya? Ya. Karena asuransi itu kan orang harus percaya itu. Ya. Jadi satu hal ya yang selalu kita bekerja itu kan harus menimbulkan trust and respect Pak ya. Nah kalau ada trust yang muncul pasti respect-nya ada. Nah pada saat IPO juga yang melit juga dari teman UGM juga di asuransi Tugu ini Pak, karena ya itu punya pemahaman yang fondasinya kuat, memanage risikonya itu dengan sabar gitu ya, itu jadi membangun yang suatu hal yang sangat bermanfaat. Itu buat saya Pak. Baik, Pak Purwo Cahyono, Iya, Pak. ya. Mungkin masih ada hal yang ingin Bapak sampaikan, termasuk mungkin setelah sekian lama ada saran kepada alma mater, pada program yang perlu disempurnakan melihat pasar lapangan kerja dan sebagainya. Satu hal yang harus dipertahankan Pak ya, di sini adalah keteladanan. UGM itu punya satu keteladanan yang cukup bagus. Keteladanan, kemudian ada pesan-pesan moral di dalam selalu kalau berkomunikasi. Kemudian mengapresiasi gitu, itu juga terjadi sering. Saya lihat karakternya Pak. Termasuk kuncinya lo orang legowo Pak di sana. Ya tidak mungkin, bukan tidak mungkin. Yang nggak terlalu banyak juga di tempat lain, santun gitu ya, jujur dan terbuka itu adalah penting. Kemudian ada leadership yang kuat, nah, kemudian yang pengalaman yang inspiratif, ini yang harus dipertahankan, harus kalau bisa dibangun, dibangkitkan lebih membumi ke arah karena sekarang kan banyak Pak pemimpin yang dari UGM Pak. Dan karakternya harus bisa ditularkan ke semua orang-orang yang di dalam dalam bekerja gitu Pak, dalam lingkungan bisnis atau lingkungan politik atau dimanapun. Satu hal juga yang harus terjadi adalah satu yang paling penting selain mendedikasikan pengetahuan baik itu secara maupun komersial atau sukarela gitu Pak ya. Harus berperilaku positif, yang jangan melakukan
hal-hal yang negatif, tindak pidana korupsi terutama Pak sekarang kan lagi di mana-mana. Jangan melakukan apa namanya pemerasan, penyalahgunaan wewenang ataupun gratifikasi gitu Pak ya. Hindari betul-betul itu Pak. Saya yakin dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki sama alumni UGM ini, pensiun ataupun mana juga masih bisa Pak diterima dimanapun juga. Contohnya kayak saya pensiun saya masih bisa diterima di Dewan Komisaris Pertamina. Saya masih bisa sekarang menjadi om itu. Ya, persis pesannya Pak Anggito Abimanyu itu persis seperti itu. Yang penting jangan melakukan itu gratifikasi. Itu jaga betul Pak. Sampai sekarang jarang Mbak. Menurut saya teman-teman dari yang ya walaupun ada tapi nggak banyak dibandingin tempat lain. Itu Pak. Ya Pak, saya mau tanya sedikit tadi, kan karakter nilai-nilai itu harus ditularkan. UGM perguruan tinggi yang nasional ya, artinya semua orang se-Indonesia berorientasi ke situ. Pak Purwo orang Surabaya ya, mungkin lebih mudah. Nah bagaimana teman-teman yang dari luar Jawa ini untuk seperti tadi, misalnya seperti Legowo ya, seperti itu, gimana Pak? Ya semua memang orang bisa Pak ya, tapi saya pernah ditempatkan di Sumatera. Ya, saya juga pernah ditempatkan di Kalimantan. Selama kita punya pendekatan dan memahami karakter orang yang di sana, itu kita akan bisa memasukkan hal itu, Pak. Tapi kalau dalam pertama kita udah crash, udah cross, udah selek gitu Pak dengan karakter orang yang di sana, adat istiadat di sana, pasti susah kita masuknya. Pahami dulu adat istiadat di sana, kemudian masuk dengan karakter yang kita bawa. Saya bisa Pak, ternyata saya pernah menjadi manajer keuangan di Kalimantan, di pelosok Pak, di tempat orang-orang Dayak itu. Tapi dengan memahami adat istiadat tidak ini Pak, kita sih bisa membuat mereka itu menjadi diskusi, menjadi nyaman ke saya gitu. Dan ini memang tergantung orang betul. Kalau di ini kan banyak orang dari teman-teman dari Papua segala macam Pak ya. Toh mereka ada yang bisa barang dari Sumatera, dari Sumatera, dari Batak. Ada yang bisa juga Pak di Jogja. Dia di Jogja udah akhirnya jadi orang Batak Jawa dan benar-benar jadi orang Jawa, lebih Jawa daripada orang Jawa. Ada juga. Jadi sebenarnya bisa diolah. Itu yang dicontohkan itu Pak, ada rektor Prof Yohanes itu dari NTT, ya. Profesor Tugu Yakob itu dari Aceh, itu jadi rektor-rektor di Gajah Mada. Buat saya orang di sana itu pasti akan bisa merubah pola Pak. Ya lama-kelamaan akan bisa merubah pola. Ya mungkin karena saya tidak apalah, nanti nggak enak juga ini bicara kesukuan ini. Bagusnya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Purwo Cahyono, Komisaris Independen PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Terbuka, yang telah menyampaikan pengalamannya, kesannya ketika mengikuti kuliah Magister Manajemen di Universitas Gajah Mada. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita semua dan kita bisa memetik semangatnya yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Purwo. Terima kasih Pak Bambang. Sukses, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberitahu Pak Heri jadi pasangan kepala daerah kui
berdasarkan undang-undang itu tugasnya itu satu, tapi itu sangat berat. Apa itu? Adalah mensejahterakan masyarakat. Mensejahterakan masyarakat, coba saya menerjemahkan bahwa mensejahterakan masyarakat itu terjadi kalau income masyarakat itu naik, sementara cost-nya tetap. Atau sebaliknya, dengan income yang tetap, tapi cost-nya turun. Income naik itu melalui beberapa kegiatan pemberdayaan ekonomi. Nah, cost-nya turun berarti dengan cara ya tadi beban-beban masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan itu bisa disubsidiasi oleh pemerintah atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya afirmatif sehingga cost masyarakat itu turun. Dengan income ya kan selalu ada deltanya di situ. Nah, delta inilah yang harus bisa dipertanggungjawabkan sebagai bagian untuk meningkatkan apa yang disebut dengan kesejahteraan masyarakat.